Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, sehingga kita dapat belajar bersama-sama tentang inferential statistik pada pertemuan malam ini. Pada pertemuan ini, kita akan sedikit membahas tentang inferential statistik dengan menggunakan t-test. Indikator yang diharapkan bahwa rekan-rekan nanti dapat memahami dan melakukan perhitungan inferential statistik dengan t-test secara manual ya, dengan bantuan aplikasi sederhana dengan tepat, yaitu kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Rekan-rekan yang saya hormati, buku teks yang kita akan gunakan yaitu Research Methods in Education oleh Cohen, Mannion, dan Marison, dan juga Excel 2016 for Educational and Psychological Statistics ya, ditulis oleh Kirk. Dan lembar kerja yang kita akan gunakan yaitu Inferential Statistics dengan menggunakan prosedur t-test. Saya telah mengadaptasi prosedur oleh Quick ya, dan akan kita gunakan dalam pembelajaran kita kali ini. Baik rekan-rekan, kita lihat case sederhana kita. Pertama, saya akan membacakan dulu. Mr. Ahmad wants to know if the use of WhatsApp in his writing classroom can affect his students' writing achievement. To this end, he designs a classroom research involving 19 high school students from grade 9. He develops an intervention and distributes sets before and after the interventions. Student score can be seen in the Excel file. Can you help Mr. Ahmad calculate the score and reflect the difference between the two mean scores? So, dalam kasus ini, Mr. Ahmad ini mau menguji apakah penggunaan WhatsApp dapat berdampak pada peningkatan kemampuan tulisan mahasiswa ya, atau capaian pembelajaran menulis siswa, sehingga dia menggunakan metode desain riset kelas dengan mencakup 19 orang siswa ya. Ya tentu saja intervention yang dikembangkan adalah interventions dengan menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran menulis. Dan kemudian sebelum intervention, Mr. Ahmad ini memberikan tes, kita sebutnya dengan pretest, dan setelah intervention, Mr. Ahmad juga kemudian memberikan tes atau post test, ya. Dan Mr. Ahmad minta kepada kita untuk menghitung apakah terdapat perbedaan skor antara post test dengan pretest, seperti itu. Baik, kita lihat prosedurnya di sini ya. Di sini saya telah mengembangkan beberapa step ya. Ada 11 step. Pertama yang kita harus lakukan adalah define the problem atau research question-nya. Ya, semua riset itu harus bermula dalam bentuk pertanyaan riset sehingga bisa mengalurkan proses riset. Ya. Dalam kasusnya Mr. Ahmad ini, saya mengembangkan problemnya, ya tadi seperti dalam tes, dalam pertanyaan tadi, dalam kasus tadi diminta, kita bisa nggak membantu Mr. Ahmad untuk menghitung perbedaannya. So, problemnya adalah, is there any difference between pre-test and post-test? Ya, ini kurang, oke. On the use of WhatsApp in writing classroom. Ya, jadi kita bisa nulis, is there any difference between pre-test and post test ya. Boleh rekan-rekan juga bisa menulis, is there any influence ya on the use of WhatsApp in writing achievement atau writing classroom. Okay. Is there any difference ya between pre-test and post test, atau is there any influence on the use of WhatsApp on students writing achievement. Tadi saya agak salah ya. Berikutnya adalah kita harus menentukan variabelnya. Step 2 adalah menentukan variabelnya. Ya tentu variabel pertama ini adalah the use of WhatsApp in writing activity atau in writing classroom. Ini kita menyebutnya adalah variabel independennya ya, ini dalam bentuk intervention. Dan yang kedua adalah variabel independennya. Oke, di sini adalah writing achievement ya. Writing achievement. Tentu saja writing achievement ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran tersebut ya. Oke.
Nah, rekan-rekan, kemudian kita diminta step ketiga adalah mendefine ya the participant group. Nah, tadi kan ada 19 students ya. Kita tulis 19 students, oke. Okay. High school students ya, grade 9 kalau nggak salah ya, grade 9. Nah, data collecting instrumentnya tentu saja ada pretest dan post-test. Nah, lalu step 4 ya, kita diminta untuk summarize the sample size, mean score, and standard deviations. Nah, oke, kita mulai dengan menggunakan Excel ini. Oke, nah ini adalah nilainya ya. Student ini student 1 sampai student 19 kita sudah dapat. Yang berikutnya nilai pretestnya. Oke, nilai pretestnya. Dan yang kemudian di sini adalah nilai post-testnya. Ya, nilai post-testnya. Supaya tidak bingung, saya kasih highlight kuning. Oke, yang ini mungkin kita highlight dengan hijau muda ya. Nah, number of participants-nya ya di sini tes ya 19 ini grup pertama, maksudnya nilai nilai tesnya kita sebut grup pertama. Oke, pretest, dan di sini adalah post testnya. Ya. Oke, dan di sini kita lihat bahwa karena sampling sama-sama 19 orang yang mengikuti pretest dan 19 orang mengikuti post test, berarti jumlah grupnya juga sama di sini. Oke, nah ini sama ya, untuk mencari mean score ini sangat mudah sekali, kita tinggal melihat average ya, menggunakan rumus average buka kolom ya, terus kita menulis pretest di sini. Oke, nah, pretest di sini. Oke, kita enter ya, kita tutup kurung dan enter. Nah, ini sangat mudah karena ini sudah dapat, maka rumus yang sama bisa kita gunakan untuk yang kedua ini tinggal ditarik aja. Oke, ya, berarti ada 19 ini. Yang pertama grup pretest yaitu 6 saya hapus supaya tidak bingung. Pretest dan ini adalah post test ya. Kenapa ada grup 1, grup 2? Ini adalah jumlah siswa pada pretest dan ini jumlah siswa pada post test sama ya. 6,58. Nah, kita tulis di sini 19 orang ya. 6,58. Ini ejaan Inggris ya. Maksudnya spelling Inggris, jadi saya tulis 6, tapi di Excel itu pakai Indonesia. Settingnya masih setting Indonesia. Oke, dan standard deviation jangan lupa oke. Standard deviation kita sama ini buka ya, right, kita tutup. Oke, sudah dapat. Oke, supaya sama kita buat 2 desimal di belakang koma ya, berarti ini 1,22 ya, 1,22. yang ini juga 19, kita tulis 19 di sini, dan kemudian mean score kedua kita lihat di sini adalah 7,11. Alright, 7.11, and start yang kedua adalah 0,88. Oke, 0, right. Step kelima, define hypothesis. Ini ada define hypothesis ya. Ingat dalam riset kuantitatif biasanya kita diminta untuk menuliskan atau mengembangkan kuantitatif hypothesis ya. Pertama kita tulis there is no difference between the mean score of pre and post test ya. Dan kedua adalah alternative hypothesis, alternative research hypothesis. There is a difference ya. There is a difference between the mean score of the pretest and the post test. Seperti pada buku Quirk tadi, ini kita diminta untuk memilih tes statistik yang tepat ya. Nah, dan di buku kita itu bisa dilihat halaman 94 ya, yang Quirk 2016 itu dilihat bahwa T ya, nilai T perhitungan T-test ini adalah standar rata grup pertama dikurang rata grup kedua ya, dibagi standard error of difference antara dua grup ini ya. Grup pertama kedua ini adalah grup pretest dan grup post test ya, seperti itu. Nah, ini bisa dibalik juga atau post test dulu dikurang pretest ya. Nanti nilainya harus di absolute ya. Jadi tidak ada nilai minus ya. Nah, di sini adalah
nilai standard error of difference untuk dua grup itu adalah akar dari, nah ini N1 jumlah grup pertama yang mengikuti pretest dikurang 1, terus standar deviasi untuk grup 1 dikuadratkan ditambah N2, nah ini sama ya, dibagi N1 tambah N2 dikurang 2, nah ini degree of freedom-nya ya, 1 per N1 tambah 1 per N2, nah ini juga nanti akhirnya di akar ya. Nah, decide a decision rule, kriteria to interpret the result. Nah, kita diminta nih untuk bagaimana sih menginterpretasi hipotesis itu. Oh, ternyata kalau no difference ini hasil komparasinya sama ya, tidak ada perbedaan antara mean score pertama dengan mean score kedua, grup kedua, atau mean score pretest dengan mean score post-test. Tapi kalau there is a difference ya, maka ini hasilnya tidak sama, artinya terdapat perbedaan ya, there's difference, terdapat perbedaan. Nah, di sini analyze the data using statistical formula. Nah, baru kita mulai menghitung ya dengan menggunakan Excel ya. Nah, kita lihat di sini sudah. Nah, kita tinggal hitung di sini. Nah, pertama N1, nah ini kan N1 yang ini ya, N1 kita harus kurang, maaf saya harus buka kurung juga, dikurang 1 ya, dikurang 1, oke, N1 dikurang 1, dikali, ya jangan lupa, nah dikali berapa? ST, standar deviasi, ST dev ini tadi kan udah dihitung ya, dihitung mana? Oh yang ini, terus dikuadratkan. Nah, jangan lupa kalau dikuadratkan itu begini. Oke. Hasilnya adalah 26,63. Nah, ini kita alright. Nah, oke, kita buka 2 desimal. Kita tarik saja. Nah, sama. Oke. Sekarang 1 dibagi N-1 ini. Good. Ya. Sama juga ini kita dibuat 2 desimal. Oke. Ini kita tarik square root. Nah, square rootnya dari apa? Nah, kita lihat rumusnya ya, square root. Kita lihat di sini mana? Lihat nih, square root ini. Nah, tadi kan ini udah ditambah ini, dibagi, ya kan gitu. Oke, dibagi, dibagi apa? Oh, bukan dibagi, dikali ya, dikali 1 per N1 tambah 1 per N2 ya, 1 per N1 ini ditambah, right, nah ini kita tutup, right, benar ya. Nah, baru di sini tulis SQRT, buka, ditutup dulu. Oke, waduh, oh salah rumusnya, tulis SQRT, oke, nah dapat ya. Oke, baik, kita ulang pertama. Oke, kita tulis dulu ya. Lihat rumusnya, N1 dikurang 1 kali S kuadrat ya, berarti kan yang ini ya, yang ini ditambah yang mana, yang ini. Oke, baru dibagi yang mana, dibagi ya 1 tambah N2, N1 tambah N2 dikurang 2 ya, N1 N1 ini dikurang N2, oke, kurang N2, oke, baru N1 tambah N2 dikurang 2, oke, right, ini kita tutup kurung, oke, berarti ini udah 1, oke, berikutnya adalah dikali ya, coba lihat rumusnya ini, dikali apa, 1 per N1 tambah 1 per N2 ya, 1 per N1 itu yang mana, 1 per N1, nah ini ditambah 1 per N2, nah ini ya, nah baru kita tutup kurungnya ya, terus kita tulis SQRT ya. Nah, hasilnya adalah 0,343788034. Kita jadikan 2 desimal. Oke. Oke. Lah, lihat sekali lagi bahwa T sama dengan ya, T sama dengan perbedaan rata
ya. Nah, kita tulis T sama dengan perbedaan rata. Ya, berarti ini dikurang ini, ya, perbedaan ini dibagi square root tadi. Ya, ini sudah. Oke. Hasilnya adalah 1,5. Ingat bahwa dalam t-test itu tidak boleh ada minus, dia harus absolute, nilainya harus positif, ya, di absolute. Berarti kita 19, ya, 19 ditambah 19 dikurang 2, ya, 36. Coba dilihat bahwa ini nilai critical T pada tabel, ya, Anda bisa lihat di akhir buku kita, itu ada di lampiran, ya, tentang lampiran tentang T, ya, tentang T. Nah, kalau Anda lihat untuk, ya, jumlah 19 orang, ya, dan degree of freedom-nya adalah 36, ya, maka nilai kritisnya adalah 2,021. Nah, pertama kita copy dulu ini, ya, karena ini kan perhitungannya, ya. Ini perhitungannya kita masukkan ke dalam ini kita worksheet kita, ya. Nah, kita tulis di sini decide, ini sudah, ya, ada perbedaan. Nah, analyze, kita masukkan di sini analisis kita, ya, analisisnya sudah oke. Alright, good. Nah, find the criteria, there is no difference, ya. Kalau tadi lihat ini terjadi kalau nilai T itu lebih kecil, ya, T hitung di sini adalah lebih kecil dari critical T. Nah, di sini T hitungnya adalah 1,53, nilai T critical T-nya adalah 2,021, ya. Nah, alternatif hipotesisnya kalau nilainya lebih besar, kayak lebih besar. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa nilai T-nya itu ternyata lebih kecil ketimbang nilai kritis, ya, kritis T-nya, nilai kritis T-nya. Oleh karenanya, kita tulis, ya, the evaluation of the t-test, okay, the two mean scores using t-test, ya, revealed atau shows atau result, ya, result the value of the t, ya, ini calculated, ya, t, okay, calculated t, ya, untuk tadi degree of freedom-nya itu berapa? Degree of, 36, ya. Di sini 36, ya. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 1,53, ya. 1, oke. So the value, ya, is, di sini is, the calculated of t, ya, t is shown lower than the critical t on the table, okay. The calculated of t atau t calculated, ya, is lower, okay. Nah, kita tulis misalkan t table-nya berapa? T table-nya di sini, t table berapa nilai tadi t table, ya, 2,02, ya, 2,02. Oke. Conclusion siapa? Ya, kita tulis tadi, kita sepakat tadi hipotesisnya, ya. As shown in the hypothesis, the result, ya, the result of t-test, the result of t-test, dia menerima, ya, dia menerima atau menolak hipotesis, ya. Oh, ini lebih kecil, berarti dia menerima H0, ya. Jadi H0 itu null hipotesis, ya. Accept, ya, accept the, okay.
and reject. Reject apa? Hypothesis. Hypothesis riset hypothesisnya. Oke. Oke, di sini simbolnya jangan lupa ya. Nah, baru disebutkan. In other words, there is no difference ya between students score on the pretest and on the post-test. There is no difference. Oke, rekan-rekan, ini tadi perhitungan kita ya. Ini perhitungan kita. Dengan kata lain, tidak ada ya perbedaan. Nah, kalau tidak ada perbedaan, ini beberapa referensi mengatakan oh tidak ada pengaruh ya. Artinya tidak ada perbedaan on pretest dan post-test terkait dengan penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran menulis tadi, atau dengan kata lain tidak ada pengaruh penggunaan WhatsApp di kelas menulis terhadap pencapaian nilai menulis siswa. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita sama-sama belajar tentang t-test ya. Sekali lagi ini ada 11 prosedur yang rekan-rekan bisa gunakan dalam melakukan perhitungan t-test ya. Mulai dari define the problem, define the variables, define the participant group, terus kita lihat jumlah sampel, mean score, dan standard deviation-nya. Baru kemudian kita lihat juga di sini adalah hypothesis dan perhitungannya. Nah, di sini kita lihat decision rule-nya seperti apa. Nah, ini adalah hasil perhitungannya, ya, nilai hasil perhitungannya, dan kemudian ini adalah kriteria dari perhitungan yang akan kita ambil untuk menerima atau menolak null hypothesis, ya, sama atau menerima atau menolak alternate hypothesis, seperti itu, ya. Nah, inilah pembelajaran kita kali ini. Semoga rekan-rekan bisa mengambil manfaat. Kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.